Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling terkenal dari Tanah Sunda, sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan yang tak berujung, legenda Situ Bagendit. Cerita ini berasal dari sebuah desa yang sangat subur di wilayah utara kota Garut, Jawa Barat. Desa ini diberkahi dengan tanah yang sangat makmur, tapi ironisnya, sebagian besar penduduknya justru hidup dalam kemiskinan yang parah. Kenapa bisa begitu? Nah, masalahnya ada pada satu orang, Nyai Endin. Nyai Endit adalah seorang janda yang kaya raya. Setelah suaminya meninggal dunia, semua warisan yang jumlahnya melimpah ruah jatuh ke tangannya. Sayangnya, tumpukan harta ini tidak membuatnya menjadi seorang dermawan. Justru sebaliknya, harta itu mengubahnya menjadi sosok yang sangat kikir, tamam, dan angkuh. Ia adalah seorang tengkulak di desa itu, dan ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas para petani miskin tanpa ampun. Setiap kali musim panen tiba, Nyai Endit akan memaksa para warga untuk menjual seluruh hasil panen mereka dengan harga yang sangat murah, nyaris tidak masuk akal. Para petani tidak punya pilihan lain. Tapi penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Ketika persediaan makanan para petani akhirnya habis, mereka terpaksa harus kembali membeli beras dari Nyai Endi. Namun kali ini, harganya dinaikkan sampai 5 kali lipat. Bisa dibayangkan betapa tercekiknya warga desa. Kelaparan pun merajalela. Sementara di sisi lain, rumahnya Indit dipenuhi tumpukan harta benda, dari emas, perak, hingga sekarung-karung uang. Setiap ada warga yang datang dengan perut keroncongan, memberanikan diri meminta bantuan atau sekadar sedekah makanan. Nyai Endit pasti menolaknya mentah-mentah. Tidak ada belas kasihan sama sekali di hatinya. Bahkan, untuk memamerkan kekayaannya, ia sering mengadakan pesta mewah yang sangat meriah. Sebelum pesta itu dimulai, para pengawalnya sibuk menarik upati dari warga, memastikan penduduk desa benar-benar kehabisan sumber makanan. Nyai Endit sama sekali tidak peduli pada nasib tetangganya. Yang penting baginya hanyalah kekayaan dan kemewahannya sendiri. Pada suatu hari, seperti biasa, Nyai Endit kembali mengadakan pesta besar. Saat kemeriahan sedang berada di puncaknya, tamu-tamu sedang menikmati hidangan lezat, tiba-tiba muncul seorang pengemis tua dengan pakaian yang compang-camping dan tubuh yang kotor. Pengemis itu mendekat. Lalu dengan suara yang lirih memohon sedikit saja makanan untuk mengganjal perutnya yang sudah berhari-hari lapar. Kehadiran pengemis ini tentu saja langsung merusak suasana hatinya Endit. Ia merasa sangat terganggu dengan penampilan dan bau si pengemis yang dianggapnya menjijikan. Dengan wajah angkuh, ia memanggil pengawalnya untuk segera mengusir orang tua itu jauh-jauh. Karena terus memohon dengan sangat iba, kemarahan Nyai Endit pun memuncak. Ia mengambil sedikit makanan dari hidangannya yang mewah, lalu dengan sengaja melemparkannya ke tanah. Tidak cukup sampai di situ, ia menginjak-injak makanan itu di hadapan si pengemis. Bahkan, ia meludahi makanan tersebut sebagai bentuk penghinaan paling tinggi yang bisa ia lakukan. Si pengemis tua itu hanya bisa memungut makanan yang sudah kotor dan terinjak itu, lalu pergi dengan hati yang sangat sedih dan terluka. Tak lama, setelah pengemis tua itu pergi meninggalkan pesta, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, sebuah tongkat kayu misterius tertancap dengan sangat kuat di tengah gapura rumah megah Nyai Endit. Anehnya, tongkat itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nyai Endit yang panik segera memerintahkan semua pengawalnya, bahkan memanggil warga desa yang paling kekar, untuk mencoba mencabutnya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tongkat itu seolah menyatu dengan bumi, tidak bergerak sedikit pun. Di tengah kebingungan dan kepanikan itu, si pengemis tua yang tadi dihina muncul kembali. Melihatnya, Nyai Endit langsung mencacinya habis-habisan dan menuduhnya sebagai penyebab semua kekacauan ini. Tetapi, si pengemis hanya tersenyum sedih. Ia lalu menantang Nyai Endit untuk mencabutnya sendiri jika memang merasa tidak bersalah. Ketika Nyai Endit terdiam tak bisa berkata-kata, pengemis itu maju dengan tenang
Dan dengan satu tarikan yang sangat ringan, ia pun mencabut tongkat tersebut. Pum. Begitu tongkat itu tercabut, seketika air menyembur dengan sangat deras dari lubang bekas tancapan tongkat tadi. Air itu menyembur begitu kuat dan cepat, hingga dalam sekejap mata berubah menjadi air bah yang mengerikan. Pengemis tua itu pun menghilang secara misterius, seolah ditelan bumi, meninggalkan sebuah kutukan yang akan menenggelamkan keserakahan dan keangkuhan Nyai Endit selamanya. Warga desa segera panik bukan kepalang. Mereka mulai menyelamatkan diri. Berlarian tunggang langgang menuju tempat yang lebih tinggi dan aman. Air terus meninggi, menelan rumah-rumah mereka satu persatu. Namun, di tengah bencana dahsyat itu, Nyai Endit tetap tidak mau pergi, ia terlalu mencintai harta bendanya. Meskipun air sudah setinggi pinggang, ia masih sibuk mengumpulkan semua emas dan perhiasannya, menolak meninggalkan kekayaannya. Ketika air sudah mencapai atap rumahnya yang megah, Nyai Endit akhirnya sadar bahwa ia harus menyelamatkan diri. Tapi ia tetap bersikeras membawa satu peti penuh harta yang sangat berat. Karena beban peti yang dibawanya dan derasnya arus air Nyai Endit kehilangan keseimbangan. Gelombang besar datang menyapu dirinya tanpa ampun. Akhirnya, Nyai Endit pun tenggelam. Ia tenggelam bersama semua kekayaan yang selama ini ia kumpulkan dengan cara menindas orang lain. Hartanya menjadi pemberat yang membawanya ke dasar air. Tempat di mana rumah megah Nyai Endit pernah berdiri, dan seluruh desa itu kini berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan luas. Danau inilah yang sampai sekarang kita kenal sebagai Situ Bagendit. Nama situ dalam bahasa Sunda berarti danau. Dan Bagendit diyakini berasal dari gabungan kata bah yang berarti air, dan nama Nyai Endit itu sendiri. Situ Bagendit menjadi sebuah monumen abadi yang mengingatkan kita semua akan sebuah pelajaran penting. Keserakahan dan keangkuhan pada akhirnya pasti akan mendatangkan petaka. Terima kasih sudah menonton kisah legenda Situ Bagendit hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.